ketua masjid dari masjid terbesar di Ngabang. Yuk. Jadi pesan dialah saya akan sampai ke sini. Tapi rintangan, Masya Allah Pak. Ujiannya ya. Masya Allah. Rintangan yang pertama, saya ketinggalan tiket. Oh. Pak, ini tiket dari bandara itu tiket, Pak. Tiket 13 tiket ini hangus. Allah. Ya, insya Allah. Ada lagi yang aneh nih, Pak Ustadz. Apa tuh? Apa? Sebenarnya anak 13 ini satu enggak berangkat, Pak. Yo. Yaitu anak yatim piatu. Karena saya cari tiket di bandara Pontianak itu enggak dapat Pak Ustadz sampai jam 2. Habis ya. Jadi anak yang yatim piatu ini nangis pulangnya. Dia kepingin mau ke Jakarta. Akhirnya gagal lah tiket tadi, Pak Ustadz. Hanya enggak bawa anak yatim tadi. Hangus 13 tiket tadi. Jadi anak itu ditelepon lagi ke Ustadz Wahyu itu, nelpon lagi. Dedek berangkat ke Jakarta. Semuanya pergi ke Jakarta, Pak Ustadz Andi. Itu ya hikmah. Hikmahnya anak yatim itu. Ini kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, bang kakak, alhamdulillah rumah makan gratis kedatangan tamu. Namanya Ustadz Subandi. Yang Masya Allah, Ustadz Subandi tadi cerita ke saya, bikin saya sedih sampai saya nangis. Saya bawa anak habis ini, orang tuanya pesan sama saya, Mas Adit. Yo. Pesan, jangan pernah anak saya ndak dibawa RCTI ya. Yo. Walaupun ndak masuk, Mas Adit, ndak masuk gitu ndak apa, asalkan bawa ke Jakarta. Ndak lama-lama ayahnya meninggal 2 hari yang kemarin, Mas Ya Adit. Allah, innalillah. 2 hari yang kemarin. Meninggal. Iya, meninggal. Ketua masjid dari masjid terbesar di Ngabang. Yuk. Jadi pesan dialah saya akan sampai ke sini. Tapi rintangan, Masya Allah Pak. Ujiannya ya. Masya Allah. Rintangan yang pertama, saya ketinggalan tiket. Oh. Pak, ini tiket dari bandara itu tiket, Pak. Tiket 13 tiket ini hangus. Allah. Masya Allah, ceritanya sangat luar biasa. Oleh karena itu saya minta Ustadz Subandi untuk ngobrol lebih dalam lagi di rumah makan gratis bersama Ustadz Maliki. Jangan kemana-mana ya bunda, bang kakak. Saksikan tayangan ini. Like, komen, dan subscribe juga jangan lupa ya. Sedekah kita untuk rumah makan gratis. Ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini barokah, menjadi amal kebaikan dan juga amal jariah untuk ayah bunda bang kakak. Saya doakan mudah-mudahan ayah bunda bang kakak semua sehat, dilancarkan rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Terima kasih ayah bunda bang kakak. Terima kasih. Jaga terus persahabatan kita. Walau kita jauh di mata, selalu dekat dalam doa. Insya Allah. Sampai jumpa di Baitullah. Salam dari rumah makan gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak dari Kalimantan, rencananya dari Kalimantan itu ke Jakarta ini ada tujuan apa Pak? Cerita saya panjang nih Pak, tapi kita singkat aja. Cerita saya ini seorang dakwah, guru ngaji Yo. dari ke masjid. Jadi sampailah sekarang antara orang itu diangkat sesuatu, yaitu antara anak anggota sama anak anggota Pak, yaitu kejaksaan sama anak-anak polisi. Jadi satu naungan saya mendapatkan sebuah tempat yaitu di masjid, yaitu Nur Aman. Nama masjidnya Nur Ya, Aman. Nur Aman Pak. Ya, disitulah saya dapat. Jadi sehari demi sehari saya berpikir, kok begini terus kan? Betul. Ya, siapa tahu kelak nanti bisa anak-anak ini masuk TV, kata saya itu Pak. Amin. Jadi ya Allah, ini udah bakar, maksudnya ya Allah udah dibuka Allah kan. Lepas itu Mas Adit, yang buat sedihnya apa ini? Yang buat sedihnya, saya bawa anak habis ini, orang tuanya pesan sama saya, Mas Adit. Yo. Pesan,
jangan pernah anak saya ndak dibawa RCTI ya. Yo. Walaupun ndak masuk Mas Adit. Ndak masuk gitu ndak apa, asalkan bawa ke Jakarta. Ndak lama-lama ayahnya meninggal 2 hari yang kemarin Mas Ya Adit. Allah, innalillah. 2 hari yang kemarin. Meninggal. Iya meninggal. Ketua masjid dari masjid terbesar di Ngabang. Yo. Jadi pesan dialah saya akan sampai ke sini. Tapi rintangan Masya Allah Pak. Ujiannya ya. Masya Allah. Rintangan yang pertama saya ketinggalan tiket Oh, Pak. Ini tiket dari bandara itu tiket Pak. Tiket 13 tiket ini hangus. Allah. Jadi saya hampir putus asa. Mau pulang ke Ngabang lagi. Hampir putus asa. Ya. Udahlah ya Allah. Tiket sudah. Udah dibeli. Hangus. Tiket hangus. Hangus. Gitu Pak Adi. Jadi karena kata orang itu jangan ndak yakin sama Allah. Ada hamba Allah nelpon Mas Adit. Nelpon hamba Allah ini. Telepon rupanya Pak Kejaksaan nih. Pak Kejaksaan dari Landa ini. Pak Ustadz, kamu siap berangkat aja. Ndak peduli, kamu jangan mikirin tiket. Jangan mikirin apa. Sama donatur nanti di Landa Orang-orang ini. baik, ya. Landa. Saya udah ndak kuat Pak. Saya udahlah menyerah aja. Saya sampai Pontianak ya. Tiket berapa ini? Belasan juta udah saya beli hangus. Ya. Tegal vaksin ya Iya. Pak? PCR. PCR saya memang salah saya Pak waktu itu. PCR itu memang salah saya. Waktu itu saya pergi ke gubernur saya minta tanda tangan dari gubernur supaya Hafiz ini bisa kami berangkat dengan aman. Jadi Alhamdulillah ada solusi di situ. di solusi lepas itu besoknya kami berangkat lah Pak. Alhamdulillah dibelikan tiket hamba Allah tadi itu kan. Gitulah Mas Adit cerita. Insyaallah tadi perjalanannya. Sampailah saya di rumah Mas Adit tadi. Kemarin itu kan sini kan tiap hari kita bagi-bagi kan, bagi-bagi makanan gratis. Pas kita mau bagi-bagi, Ustadz ini datang, matanya dari Kalimantan. Kautar. Iya, dari Kalimantan. Terus mau ikut bantu bagi-bagi kan. Sampai saya lihat nangis pada saat bagi-bagi nasi kemarin. Masya Allah, di sana itu banyak sekali non muslim. Ya. Jadi perlu pendakwah lah. Tantangan dakwanya Masya Allah ya. Ya, sangat membutuhkan ustadz-ustadz yang bisa dakwah di sana katanya. Nah, ini ada beberapa anak yatim yang mana anak yatim ini memiliki bakat. Ustadz ini kepengen anak-anak yatim ini Ya. meraih cita-citanya, meraih impiannya. Insyaallah pokok. Jadi di TV itu kan ada program Hafiz RCTI ya. Nah, jadi Ustadz ini berjuang membawa anak-anak yatim, yang mana anak yatim pilihan ini dibawalah ke Jakarta. Pas mau berangkat ke Jakarta, tiba-tiba tiket pesawatnya hangus. Itu ya. Belum apa-apa sudah mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hingga akhirnya itu tetaplah berjuang mendapatkan kemudahan dari Allah, dikasihlah tiket gratis, ada yang bayarin. Kejaksaan sama polisi. Jadi jaksa sama polisi ini patungan-patungan. Masya Allah. Patungan-patungan buat bantu support Pak Ustadz ini ke Jakarta. Nah, sekarang ini sudah sampai di Jakarta. Nah, tadi saya tuh dengerin kan anak-anak ngaji. Ya Allah, merinding tadi. Suaranya bagus tuh anak tuh ngaji tuh. Mungkin ayah bunda bang kakak juga yang nonton video ini juga kepengen ya denger suara anak yatim dari Kalimantan Barat, dari desa pedalaman, dari desa Landa, jadi kabupaten itu tuh. Nah, itu tuh sebuah kabupaten di Kalimantan Barat, masuk lagi daerah pelosok pedalaman, itu ada suku Dayak namanya suku Dayak Saban. Iya. Benar ya? Suku Dayak Saban. Yang mana itu perjalanan itu untuk menuju ke Kalimantan aja dibutuhkan waktu 4 sampai 6 jam. Ya Allah. Dan itu jalannya tuh luar biasa, terjal, Iya. kanan kiri jurang. Nah, di situ Ustadz bawalah anak-anak ini. Masya Allah. Yuk kita denger yuk suara ngajinya anak-anak santri yatim piatu yang dibawa sama Ustadz. Kita denger dulu ngajinya. Bismillahirrahmanirrahim.
وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. Masya Allah, tadi sudah kita dengar ya suaranya bagus banget. Merinding Mas Adit. Bagus banget. Anak yatim itu. Jadi masih banyak sekali ya tugas PR kita ini. Anak-anak yatim, bahkan yatim piatu di daerah-daerah pelosok pedalaman masih banyak sekali yang harus kita perhatikan. Yang mana mereka juga punya cita-cita, punya impian. Ingatlah pesan baginda Nabi SAW, barang siapa yang cinta, peduli terhadap anak-anak yatim, insya Allah akan satu surga bersama Rasulullah. Bahkan jaraknya itu di surga itu sangat dekat. Jaraknya seperti ini, bagaikan jari telunjuk dan jari tengah. Insya Allah. Jadi Masya Allah juga nih perjuangan Ustadz ya, Insya Allah. Ada lagi yang aneh nih Pak Ustadz. Apa tuh? Apa? Sebenarnya anak 13 ini satu ndak berangkat Pak, Yo. yaitu anak yatim piatu. Karena saya cari tiket di bandara Pontianak itu ndak dapat Pak Ustadz sampai jam 2. Habis ya. Jadi anak yang yatim piatu ini nangis pulangnya. Dia kepingin mau ke Jakarta, akhirnya gagal lah tiket tadi Pak Ustadz. Hanya ndak bawa anak yatim tadi, hangus 13 tiket tadi. Jadi anak itu ditelepon lagi ke Ustadz Wahyu itu, nelpon lagi, dedek berangkat ke Jakarta. Semuanya pergi ke Jakarta Pak Ustadz Adi. Itu ya hikmah. Hikmahnya anak yatim itu. Ini kenyataan. Itu sudah apa pembuktian Allah berikan bukti ya. Iya ya, namanya Masih Agus Nur tadi itu. Ya, saya tidak membawanya dia. Tapi akhirnya dia tidak terpergi, kami pun tidak pergi semua. Akhirnya dia pergi, semuanya Semua kami itu ikut ya, pergi. berkahnya ya. Itu Pak, itu kenyataan, bukan bohong-bohongan. Insya Allah. Betapa dahsyatnya anak yatim. Masya Allah. Ya kita doakan ya Ustadz selalu sehat. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan anak-anak yatim piatu yang dari Kalimantan Barat yang Ustadz bawa ke Jakarta semuanya diberikan kesehatan. Amin, amin. Dan juga meraih cita-cita, meraih impian, bisa masuk Amin ya Allah. ke Hafiz RCTI. Iya, amin. Jadi Hafiz RCTI itu program tahfiz Quran. Iya. Masya Allah. Ya mudah-mudahan juga ada ayah bunda bang kakak yang nonton video ini ya, kasih support juga ya. Iya. Buat anak-anak santri, anak-anak yatim yang ada di pedalaman-pedalaman itu. Mereka lah yang lebih layak lah kita bantu. Saya ngerasakan betul itu anak yatim, ya Allah. Nggak punya bapak, nggak punya ibu. Buat anak yatim piatu jangan sedih. Kalian kehilangan orang tua satu, tapi kalian mendapatkan orang tua yang banyak. Kami semua ini orang tua kalian.
Kami semua ini orang tua asuh kalian. Jadi kalian jangan sedih. Kalian itu gak sendiri. Kalian itu diciptakan oleh Zat yang maha kaya, Zat yang maha baik, Zat yang maha sempurna, Zat yang maha segala-galanya, yang menciptakan langit, bulan, bumi, dan matahari. Jadi jangan pernah merasa sedih, mengeluh, nangis, jangan. Harus kuat. Kuat. Ya. Di bawah bumi ada bumi, di atas langit ada langit. Ada orang yang kuat, ada yang lebih kuat lagi. Ada orang yang pintar, ada yang lebih pintar lagi. Ada orang yang susah hidupnya, ada yang jauh lebih susah lagi hidupnya. Ada yang lebih kaya hidupnya, ada yang jauh lebih kaya lagi hidupnya. Yang penting kita hidup di dunia ini selalu banyak bersabar dan teruslah bersyukur dan juga ikhlas. Sabar kita nih dalam keadaan, sabar kita ini menghadapi ujian. Bersyukur kita ini. Apa yang kita dapati, apa yang kita miliki, kita syukuri. Dan juga ikhlas. Apa yang telah kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang telah kita keluarkan, apa yang kita berikan. Ikhlas. Ikhlas itu gak cuma kita sedekah, ikhlas enggak. Sholat, ikhlas. Puasa, ikhlas. Ngaji, ikhlas. Nerima beban kehidupan ini ikhlas. Kita terima. Menerima hidup ini pun harus ikhlas. Dengan kita tuh sabar, bersyukur, dan juga ikhlas, kita akan mendapatkan 3K. K yang pertama, ketenangan. K yang kedua, kebahagiaan. K yang ketiga, keberkahan. Insya Allah kalian akan hidup tenang, bahagia, dan juga barokah. Insya Allah. Sekarang saya mau ketemu sama anak-anak santrinya Ustadz. Iya. Mana anak-anaknya? Anak Assalamualaikum. Ada yang perempuan juga ya, cantik juga ya. Ini yang suaranya bagus tadi ya? anak yatim itu. Anak yatim, Masya Allah. Sini nak. Sini nak. Sini sayang. Geser sini nak. Sini. Ganteng, cantik. Jangan dikira orang pedalaman itu hitam legap, jelek. Oh, enggak. Ganteng, cantik. Ya Allah. Mudah-mudahan anak-anak yatim nih yang dari pedalaman nih ya jadi menteri, Amin. jadi Amin. gubernur, Amin. jadi bupati, Amin. jadi wali kota, Amin. jadi anggota DPR, Amin. jadi polisi, Amin. jadi tentara, Amin. jadi pejabat, Amin. jadi pengusaha, Amin. jadi orang besar Amin. yang membela, membantu negara-negara Indonesia, negara-negara Islam, negara-negara seluruh dunia yang Amin, terzolimi. Ya, mudah-mudahan ya nak ya, kalian semua menjadi wasilah ya. Masya Allah. Ini juga nih, sama. Iya. Iya. Ya Allah. Ini juga sama. Iya. Ini namanya siapa? Oh, ini yang nama Agus. Iya, yang Masya ditinggal Allah. tadi itu tiketnya. Ya Allah. Tinggal Ya tuh ya tiket nak ya. nangis itu. Masya Allah. Jadi gimana ceritanya tuh? Jadi kamu tuh ketinggalan. Iya. Ketinggalan kereta, ketinggalan pesawat. Sawan masa. Masya Allah. Kamu kereta masih bisa nyusul. Nangis nggak? Ya Allah. Nangis dia. Masya Allah. Ya Allah. Nah begitu pas sampai Jakarta gimana? Seneng nggak? Seneng. Senyum terus ya. Alhamdulillah. Bagus nggak Jakarta? Bagus. Lebih bagus Kalimantan. Buktinya orang Jakarta pengen ke Kalimantan. Betul nggak? Kemarin di sana ya. Masya Allah. Tabarakallah. Kalimantan itu kan ada ini pantai yang bagus. Iya. Pokoknya Indonesia itu bagus. Dari Sabang sampai ke Merauke itu bagus semua. Ya. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Allah katakan pendusta. Bagi orang-orang yang tidak mencintai dan peduli terhadap anak-anak yatim, Allah katakan orang-orang itu menghardik anak-anak yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Orang-orang itu tidak mau memberi makan fakir miskin. Itulah orang-orang pendusta. Jadi kalau misalkan ada satu anak yatim kelaparan, menderita, bersedih, sengsara, satu Indonesia akan mendapatkan dosa kezoliman. Karena betapa banyak nikmat yang Allah turunkan di dunia, di negara Indonesia untuk kita semua.
Tidak ada satupun di dasar laut, di dasar tanah, bahkan di langit, di udara, tidak ada satupun yang tidak ada nikmat yang Allah berikan. Semuanya ada nikmat. Di dalam laut itu ada ikan-ikan. Di dalam tanah Allah ciptakan hewan-hewan. Bahkan di udara Allah ciptakan burung-burung. Adakah satu nikmat yang kalian dustakan? Tidak ada. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Semuanya yang ada di langit dan ada di bumi. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-10, Allah katakan semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi Allah jadikan wasilah untuk seluruh manusia mendapatkan rezeki. Kita banyak diberi Allah rezeki, kita banyak dikasih oleh Allah rezeki. Bahkan di dalam satu surah Allah katakan berkali-kali, sampai 31 kali Allah katakan babi ai ala irabbikuma tukadziban. Kenikmatan manakah yang kalian dustakan? Kenikmatan manakah yang kalian dustakan? Betapa banyak kita ini dikasih nikmat oleh Allah. Kita itu wajib sekali mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saya minta kepada ayah, bunda, abang, kakak, tolong titip anak-anak ini ya. Tolong dijaga anak-anak ini. Ustaz, tolong dijaga Ustaz ya. Jangan sampai anak-anak ini menderita. Jangan sampai anak-anak ini menangis. Jangan sampai anak-anak ini bersedih. Mereka punya cita-cita dan juga punya mimpi. Kita wujudkan mimpi-mimpi dan cita-citanya. Mudah-mudahan kalian semua nak menjadi hafiz Quran nak. Amin, amin. Allah angkat derajat kalian nak. Amin. Enggak cuma masuk TV nak, masuk seluruh media internasional. Amin, amin, Tayang ke 73 negara. Ya nak ya. Berangkat kalian ke Amerika, berangkat kalian ke Mesir, berangkat kalian ke Saudi Arabia. Insya Allah ya. Yang nonton video ini, mudah-mudahan kalian juga ikut berdoa untuk menjaga anak-anak yatim piatu yang ada di seluruh Indonesia, di seluruh pelosok. Jangan sampai ada saudara kita satu pun, apalagi yatim piatu, yang hidupnya sengsara. Barakallahu fikum. Salam dari Rumah Makan Gratis. Ucapkan salam kalian nak. Terima kasih. Terima kasih orang baik. Terima kasih ayah, bunda, bang, kakak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.